Ya Tuhan, jemaat-Mu pagi hari ini datang menghadap hadirat-Mu, dan Kau tahu berbagai-bagai macam hati yang kami bawa kepada Tuhan, dan berbagai-bagai pergumulan yang kami bawa di hadapan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, di dalam momen pemberitaan firman-Mu, Engkau berikan hati kami yang terbuka menerima firman-Mu Tuhan, dan berikan telinga yang tajam untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Dan bila Tuhan, pagi ini kami rindu mendapat penguatan dari Tuhan, kami rindu mendapatkan arahan ulang dari Tuhan, dari firman-Mu Tuhan. Dan biarlah ketika kami membacanya, kami memahaminya, dan ketika kami memahaminya, kami ingin hidup menaatinya. Dan semua itu hanya mungkin, hanya karena anugerah di dalam pertolongan Roh Kudus-Mu Tuhan. Berkati hamba yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan dalam segala keterbatasannya. Dan biarlah kata-kata ini adalah kata dari Tuhan yang menguatkan, yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Shalom jemaat sekalian yang ada di ruangan gereja ini maupun yang ada di YouTube. Kita bersyukur Tuhan memberikan kehidupan bagi kita sampai detik ini. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita hidup sampai detik ini. Pagi ini kita akan merenungkan bersama-sama satu tema, yaitu mendengarkan Allah. Mari saya mengajak kita semua membuka satu bagian firman Tuhan di dalam kitab 1 Samuel ayat yang ketiga, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai yang ke-10. 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk kita semua. 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur, tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya, Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Dan berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara, satu kali diadakan sebuah retret remaja. Serulah kalau kita membayangkan retret remaja gitu ya. Ada yang diamnya diam banget anak-anaknya. Ada yang kesana kemari kayak gosokan, aktif, setengah mati. Kok Sebeni kayaknya lebih mengerti ya, kalau ada retret remaja itu pokoknya seru lah, hidup gitu ya. Ada yang bercanda, cekakak-cekikik sana kemari, dan ngobrol sampai tengah malam gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian,
di tempat retret itu ada satu ruang makan. Dan di ruang makan itu, di ruang makan tempat retret itu disediakan berbagai macam makanan di sana. Dan salah satunya ada buah apel di sana, apel-apel yang cukup banyak di sana. Dan di dekat apel-apel itu ada satu tulisan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tulisannya berbunyi seperti ini. Ambil satu apel satu orang. Ingat, Tuhan melihat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sedangkan di ruang sebelahnya ada makanan juga. Dan di situ ada setumpuk kue-kue. Satu kali ada gerombolan anak remaja, muncullah niat isengnya. Nah, Bapak Saudara kan biasa kalau ada anak remaja gitu ngobrol, biasa kalau ada ngeliat sesuatu yang aneh gitu ya, mereka bisa iseng. Akhirnya, yuk kita buat sesuatu yang iseng di sini. Dan akhirnya mereka menuliskan di secari kertas di dekat kue-kue itu seperti tulisan yang ada yang di apel-apel tadi, namun mereka menulisnya seperti ini. Ambil sebanyak-banyaknya kue ini, jangan khawatir, karena Tuhan sedang mengawasi apel di ruang sebelah. Nah, ini keisengan anak remaja nih. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin cerita ini cerita yang lucu gitu ya, cerita yang kocak gitu. Tetapi bisa jadi ini sebuah realita di dalam kehidupan manusia, di mana manusia yang begitu masa bodoh dengan kehadiran Allah. Manusia yang masa bodoh dengan kehadiran Allah, maka mereka akan masa bodoh juga terhadap perkataan Allah. Nah, saudara sekalian, hal ini kita temui juga di dalam kisah bangsa Israel, dan begitu jelas kita melihatnya. Sikap masa bodoh mereka terhadap Allah, terhadap kehadiran Allah, terhadap perkataan Allah. Saudara sekalian, perikop yang kita baca pagi ini itu dimulai dengan keterangan Samuel yang masih muda, melayani penuh waktu di bait suci. Saudara sekalian, kata bait suci sebenarnya di sini menunjuk pada tabernakel, kemah suci. Karena pada saat itu belum ada bangunan bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Saudara sekalian, seorang penafsir memperkirakan umur Samuel pada saat itu sekitar 15 tahun, dan kita bisa katakan Samuel pada saat itu masih menginjak masa remaja. Dan yang menarik, setelah keterangan tentang Samuel muda itu, penulis menegaskan satu penekanan, yaitu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Saudara sekalian, apa pentingnya sang penulis memberikan keterangan seperti ini, di samping dia memberikan keterangan tentang Samuel muda yang melayani di bawah pengawasan Imam Eli. Saudara sekalian, di dalam bahasa lain, untuk kalimat firman Tuhan jarang dan penglihatan-penglihatan pun tidak sering, itu artinya tidak ada pelayanan kenabian yang menyampaikan firman Tuhan pada hari-hari itu. Saudara sekalian, kita mungkin berasa biasa-biasa saja melihat keterangan ini. Namun pada zaman itu keterangan ini menggambarkan satu situasi yang kelam. Menggambarkan satu situasi yang gelap. Situasi yang chaos, yang berantakan. Saudara sekalian, pada zaman Musa dan Yosua, Allah terus berfirman kepada umatnya. Allah terus memberikan firman yang menguatkan. Allah terus memberikan firman yang menghibur, firman yang mengajar, bahkan firman yang menghajar, mendidik umatnya. Tetapi di zaman itu Allah undur diri dari umatnya. Kenapa? Karena umatnya begitu berat berdosa di hadapan Allah. Mereka menyangkal Allah. Mereka membaktikan diri mereka kepada ilah-ilah bangsa lain. Saudara sekalian, penafsir memperkirakan dari zaman Musa dan Yosua dan zaman Samuel muda ini, itu ada sekitar 350 tahun. 350 tahun Tuhan tidak berfirman. Kurang lebih 3 generasi Tuhan tidak berfirman. Saudara sekalian, bayangkan 350 tahun Tuhan tidak berfirman sama sekali. Apa yang terjadi? Manusia saat itu hanya hidup
berdasarkan suara hatinya. Manusia hidup berdasarkan pertimbangan pikirannya, pertimbangkan kemauannya sendiri. Dalam bahasa Hakim-Hakim, saudara sekalian, di dalam Hakim-Hakim 17, ayat yang ke-6 dikatakan, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Saudara sekalian, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa ada satu situasi di mana everything is permissible. Segala sesuatu diperbolehkan. Jika engkau mau korupsi, tidak ada orang lain yang peduli dengan hal itu. Silakan, lakukan. Engkau mau seks bebas, silakan. Engkau mau mengambil istri orang lain, silakan. Engkau mau ngehack akun sesamamu, silakan. Engkau mau memprovokasi orang lain, silakan. 1001 macam hal-hal yang dapat diperbolehkan pada saat itu. Ketika orang hanya mempertimbangkan suara hatinya, mempertimbangkan kemauannya sendiri. Dan yang kedua, saudara sekalian, everything is permissible. Namun yang kedua juga tanpa firman Allah yang berbicara, hidup manusia pada saat itu aimless. Tidak berarah. Tidak ada tujuan. Saudara sekalian, bisa bayangkan ketika pada saat itu seseorang mengalami pergumulan yang sangat berat. Mengalami waktu-waktu yang sangat kritis, mengalami kegagalan yang begitu menyedihkan, lalu tidak ada firman Tuhan yang datang menguatkan dan menghiburnya. Dan saya yakin sekali bunuh diri adalah salah satu jalan keluar di mana orang itu akan ambil untuk melepaskan dirinya dari pergumulan yang begitu berat. Saudara sekalian, karena itu kita bisa katakan disinilah kita memahami betapa pentingnya hidup di bawah otoritas firman Allah. Dengan membiarkan atau memberikan telinga kita untuk mendengar dan menaati firman-Nya. Nah, pagi ini kita akan merenungkan bagaimana kisah Samuel remaja itu mengajarkan kepada kita tentang mendengar Allah yang berbicara itu. Saudara sekalian, diberitahukannya kepada kita saat itu Samuel tidur di tabernakel. Tempat tabut Allah, kalau kita membaca lagi di dalam ayat yang ketiga. Samuel tidur di tempat tabut Allah. Maksudnya di sini bukan berarti Samuel tidur di ruang Maha Kudus, karena pada saat itu tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus kecuali imam besar. Tetapi yang dimaksud adalah Samuel tidur di kamar dengan para imam-imam yang lain. Mungkin berdekatan kamarnya dengan kamar Eli. Dan Samuel pada saat itu ditempatkan dekat Eli, kenapa? Karena saat itu Eli kondisi tubuhnya sudah sangat lemah. Dikatakan di ayat yang kedua, Eli itu hampir gak bisa melihat, karena penglihatannya kabur. Karena itu Eli meminta Samuel tidur dekatnya supaya kalau malam hari Eli minta bantuan, Samuel bisa dengan mudah datang membantu Eli. Karena itu wajarlah bagi Samuel ketika mendengar suara, dia mengira Eli yang memanggil. Eli yang meminta pertolongan. Ditambah lagi ayat 7 dikatakan Samuel belum mengenal Allah dan firman Tuhan belum diberitakan kepadanya. Saudara sekalian, 4 kali dikatakan Allah memanggil Samuel. Dan 3 yang pertama, Samuel mengira Eli yang memanggil. Dan saudara, ada satu poin di sini yang penting untuk kita renungkan. Saudara sekalian, ketiga panggilan pertama, Samuel menjawabnya dengan kata, "Ya, Bapa. Ya, Bapa. Ya, Bapa." Saudara sekalian, kata "Ya, Bapa" ini sebetulnya dari kata hineni. Di dalam bahasa Ibrani yang artinya here I am. Ini aku Bapa. Jadi bukan sekedar "Ya Bapa", tetapi dia menunjuk "Ini aku Bapa". Nah, saudara sekalian, hineni itu bukan hanya soal sapaan yang umum, tetapi ada satu makna yang lebih dalam, yaitu makna sikap seorang hamba yang mau mendengar dan menaati tuannya. Hineni, here I am. Artinya Samuel menempatkan dirinya sesuai keinginan dan panggilan dari sang Tuhan, yaitu pada saat itu adalah Eli. Nah, saudara sekalian,
Disinilah kita bisa mengerti ketika Allah memanggil yang keempat kalinya, Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Saudara sekalian, Samuel menyatakan sikap seorang hamba kepada Eli yang adalah Tuhan, yang adalah manusia. Terlebih lagi, Samuel menyatakan sikapnya seorang hamba kepada Allah, Tuhan dari segala Tuhan. Saudara sekalian, sangat penting ketika seseorang itu mendengar dan menaati firman Allah. Saudara sekalian, firman Tuhan berkali-kali menyatakan kepada kita betapa pentingnya sikap seorang hamba ketika Allah itu telah berfirman dan kita menanggapi dengan ketaatan. Di dalam pasal 22 ayat 1, kisah Abraham, di situ dikatakan juga here I am. Ketika Allah menguji iman Abraham, Allah memanggil Abraham dan Abraham menjawab, ini aku Tuhan. Hineni. Dan di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat 4 juga, ketika Musa dijumpai oleh Tuhan di semak yang terbakar, dia katakan juga, ini aku Tuhan. Ya Tuhan. Hineni. Dan yang di dalam Yesaya pasal 6 ayat 8 ketika Tuhan mengatakan, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untukku? Dan Yesaya mengatakan, Hineni, here I am, ini aku Tuhan. Saudara-saudara, betapa pentingnya respon kita kepada Tuhan ketika Tuhan itu sudah mulai berbicara, Hineni. Saudara, Samuel memiliki hati seorang hamba yang mau mendengar dan meresponi perkataan Allah dengan ketaatan. Pertanyaannya, ketaatan seperti apa? Ketaatan seperti apa yang ditunjukkan oleh Samuel kepada Allah? Saudara sekalian, kalau kita membaca bagian selanjutnya, maka kita akan mengerti bentuk ketaatan apa yang akan oleh Samuel. Samuel mendapatkan firman Allah. Allah berkata kepada Samuel tentang penghukuman atas bangsa Israel kepada Eli dan anak-anaknya. Saudara sekalian, kalau kita membaca kisah tentang Imam Eli dan anak-anaknya, kita akan mengerti betapa bejatnya, betapa jahatnya mereka di hadapan Allah. Dan pesan yang diberikan Allah kepada Samuel adalah bad news. Bad news untuk Imam Eli. Saudara sekalian, bisa menduga perasaan seperti apa yang dialami Samuel pada saat itu. Ketika dia mendapat bad news itu. Saya yakin Samuel itu begitu mengasihi Eli. Karena Eli lah yang membesarkan Samuel. Mendidik dia. Saya yakin dia begitu mencintai Eli dan dia enggan mungkin saja terbesit di pikiran dia. Dia enggan untuk menyampaikan bad news ini kepada Eli. Tetapi saudara, sebagai nabi yang dipilih oleh Allah, dia harus memberitakan kepada orang lain apakah itu kabar baik ataupun kabar buruk. Saudara sekalian, firman Allah berisi kabar baik, ya, good news. Bahwa mereka yang menerima firman akan mendapat berkat dari Allah, berkat keselamatan Allah. Tetapi juga bad news, bahwa mereka yang menolak firman Allah akan mendapat penghukuman. Saudara sekalian, dikatakan di ayat 18, Samuel memberitakan semuanya kepada Eli tanpa dia menyembunyikan apapun. Mari kita melihat ayat 18. Di situ dikatakan, lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu. Artinya dia beritakan semuanya kepada Eli. Artinya bahwa saudara sekalian, di sini kita melihat Samuel tidak tebang pilih terhadap kebenaran yang akan disampaikannya, bahkan kepada orang yang dikasihinya sekalipun. Samuel tidak tebang pilih terhadap kebenaran yang akan dia sampaikan. Kabar baik maupun kabar buruk, dia beritakan. Saudara sekalian, sangat kontras jika kita bandingkan dengan Imam Eli. Mari kita lihat bersama-sama. Ketidakacuan Imam Eli terhadap firman Allah justru itu membawa malapetaka kepada bangsa Israel. Karena Imam Eli adalah pemimpin tertinggi
namun sebagai pemimpin rohani tertinggi, dia tidak mendengarkan firman Tuhan. Saudara sekalian, Eli yang seharusnya mengajar Allah, mengajar umat Allah, dia juga gagal mengajar anak-anaknya sendiri. Ketika dia melihat anak-anaknya berdosa, Eli tetap diam. Ketika dosa itu berkeliaran di depan matanya, Eli tidak berusaha mematikan dosa itu. Eli tidak berusaha memberitakan penghukuman Allah, penghakiman Allah kepada anak-anaknya. Eli bungkam, Eli diam saja. Saudara sekalian, salah satu cuplikan bagian morning prayer, ini terlalu padat ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Salah satu cuplikan bagian di morning prayer, the Book Common of Prayer, ini salah satu doa gereja Anglikan. Ada satu cuplikan yang menarik yang berkaitan dengan penjelasan tentang apa yang terjadi, apa yang dialami, apa yang dilakukan oleh Imam Eli ini. Saya bacakan doa ini, dan menariknya doa ini didoakan dengan gestur berlutut gitu ya. Jadi betul-betul memiliki sikap rendah hati. Dikatakan sini, Bapa yang Maha Kuasa dan penuh belas kasihan, kami telah berbuat salah dan menyimpang dari jalan-Mu seperti domba yang hilang. Kami telah terlalu banyak mengikuti suara dan keinginan hati kami sendiri. Kami telah melanggar hukum-Mu yang kudus. Yang saya bold merah, kami tidak melakukan hal-hal yang seharusnya kami lakukan, dan kami telah melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kami lakukan. Dan tidak ada yang sehat dalam diri kami, tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah kami para pelanggar yang menyedihkan ini. Lepaskan mereka ya Tuhan yang mengakui kesalahan mereka. Pulihkanlah mereka yang bertobat, sesuai dengan janji-janji-Mu yang dinyatakan kepada umat manusia di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Dan berikan, oh Bapa yang paling penyayang, demi Kristus, agar kami selanjutnya dapat memiliki kehidupan yang saleh dan benar untuk kemuliaan nama-Mu yang kudus. Amin. Saudara sekalian, dari doa ini saya ingin memberikan highlight merah. Kami tidak melakukan hal-hal yang seharusnya kami lakukan. Dan kami telah melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kami lakukan. Saudara sekalian, dari doa ini kita akan memahami bahwa dosa itu ada dua macam. Dosa itu ada dua macam. Yang pertama, dosa karena melakukan sesuatu. Sin of commission. Dan yang kedua, dosa karena tidak melakukan sesuatu. Sin of omission. Jadi ini beda tipis nih ya, tapi ini sama-sama dosa. Jadi ketika kita tidak taat pada perintah Allah, maka ketidaktaatan kita itu sin commission atau sin omission. Saudara, kita seringkali berpikir kita ini innocent. Kita ini bebas bersalah ketika kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Sekarang ini persis seperti Eli. Dia melihat kejahatan, namun hatinya diam begitu saja. Apa yang seharusnya dia katakan, namun dia tidak katakan. Apa yang seharusnya dia lakukan, namun dia tidak lakukan. Ini sin of omission, dosa pengabaian. Dosa tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Saudara sekalian, berapa banyak dosa seperti ini di dalam hidup kita? Berapa banyak sin omission ini di dalam hidup kita? Saudara sekalian, saat ini saya masuk di semester 2 di dalam perkuliahan di jenjang S2. Puji Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan kepada saya. Dan hal yang menarik dalam studi S2 ini, saya juga kembali merasakan kehidupan berasrama walaupun berbeda dengan waktu saya S1 dulu. Dan tentunya ketika kehidupan berasrama itu bertemu dengan banyak orang kan. Hidup berkomunitas. Dan kita bisa melihat beragam orang dengan pemahamannya, dengan tingkah lakunya, dengan karakternya, dan kita bisa melihat di situ berbagai macam orang. Dalam hidup berkomunitas, saya merefleksikan, bisa saja saya dengan mudah terjatuh kepada dosa pengabaian ini. Mengapa? Ketika saya tidak mengingatkan seseorang yang ogah-ogahan belajar, misalnya. Ketika saya melihat
Adik tingkat saya misalnya ogah-ogahan belajar. Dan saya diam saja. Saya sudah melakukan sin of omission. Ketika saya membiarkan, misalkan ada orang yang memprovokasi orang lain dan saya biarkan saja dan saya tidak berbuat apa-apa, saya sudah melakukan sin of omission. Ketika saya tidak menegur atau memberikan arahan kepada sesama saya yang acuh tidak acuh terhadap sekelilingnya, yang maksa bodoh dengan sekelilingnya, dan saya diam saja, maka saya melakukan dosa sin omission. Saya melakukan dosa pengabaian, saya tidak melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Saudara sekalian, berapa banyak kita mengalami itu? Saudara sekalian, saya ingin mengatakan bahwa hal-hal itulah yang menguji apakah kita mendengar dan menaati Allah. Apakah itu kita betul-betul sungguh-sungguh mendengar dan menaati Allah ketika kita itu melakukan yang seharusnya kita lakukan. Saudara sekalian, Kristus adalah pribadi yang sungguh sempurna dalam mendengar dan menaati Allah, Bapanya. Dia tidak melalaikan sedikit pun apa yang harus dia katakan dan dia lakukan. Ia tidak menyembunyikan sedikit pun maksud dan kehendak Bapanya. Dan dia katakan itu, bahkan bila perlu keras, ya keras, untuk menegur dan mendidik orang pada zamannya. Ia sampaikan seluruh maksud kehendak Allah kepada kita manusia yang berdosa ini. Saudara sekalian, Kristus memberikan perkataan yang menenangkan, tetapi ingat, dia juga memberikan perkataan yang menggetarkan jiwa manusia. Kristus adalah hamba yang sejati. Dia potret kemanusiaan yang perlu kita miliki. Saudara sekalian, saya percaya ketika kita telah ditebus oleh Allah di dalam Kristus dengan darahnya yang mahal itu, kita mendapat bagian di dalam kehidupan Kristus yang seperti itu. Adalah sesuatu yang mungkin bagi kita hidup seperti Kristus hidup dengan kerendahan hati seorang hamba yang mau mendengar dan menaati Allah. Saudara sekalian, hidup di masa pandemi ini, saya percaya itu bisa dengan mudah membuat kita lebih mendengarkan suara hati kita, lebih mendengarkan suara keinginan kita sendiri, ketimbang suara Tuhan. Karena itu, pagi ini saya mengajak kita semua mengingat tentang betapa pentingnya mendengar Allah di tengah masa-masa ini. Yang pertama, saya mengajak kita semua upayakan mengambil waktu untuk membaca firman yang dimana kita akan mendengar suaranya. Suaranya kita temukan di dalam firman-Nya. Menemukan waktu di mana kita mendengarkan Allah berbicara, menegur kita, menasehati kita, mengajar kita, dan menguatkan kita. Dan yang terakhir, lakukanlah exercise ketaatan itu ketika kita harus melakukan sesuatu yang harusnya kita lakukan itu. Dan saya percaya konteks yang paling banyak kita berhubungan, berelasi adalah keluarga, bukan? Di masa-masa seperti ini, kecuali saya di asrama gitu ya, jadi tidak bersama keluarga. Tapi bagi kita, mungkin setiap harinya kita paling banyak berkomunikasi dan bersinggungan dengan keluarga di masa-masa seperti ini. Dan disitulah satu arena yang sangat cocok untuk kita melatih exercise ketaatan kita. Melatih ketaatan kita kepada Tuhan dengan cara ketika kita melihat sesuatu yang tidak benar dengan firman Tuhan, maka kita bisa mengarahkan ulang kehidupan orang lain di dalam jalan hidup firman Tuhan. Saudara sekalian, biarlah pagi ini kita semakin peka dengan apa yang Tuhan mau. Peka terhadap panggilan Tuhan di dalam menaati firman-Nya di dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah firman Tuhan ini berdiam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hati kita. Kiranya Roh Kudus menuntun kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa surga, kami
merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami tidak berdaya dengan kekuatan sendiri melakukan firman-Mu, Tuhan. Kami seringkali memberikan excuse, memberikan alasan-alasan yang tidak perlu, dengan mengatakan firman ini terlalu berat untuk kami lakukan. Firman ini mustahil untuk kami jalankan. Tapi Tuhan telah memberikan satu keyakinan dalam hati kami, bahwa dengan pertolongan-Mu, kami bisa menghidupi firman-Mu ini. Mendengar-Mu Tuhan, menaati firman-Mu, biarlah itu menjadi gaya hidup kami di dalam masa-masa yang sulit ini sekalipun. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami serahkan di dalam nama Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin.